Hari ini kabar besar akhirnya datang, dan bukan sekedar wacana atau janji kosong yang sering kita dengar dari tahun ke tahun. Setelah sekian lama menanti, menimbang dan berharap akan ada kejelasan, pemerintah akhirnya mengesahkan hasil rapat resmi mengenai PP Pesangon dan kabar baiknya, semua data pensiunan yang selama ini tertunda, kini telah dipastikan siap cair. Ini bukan lagi rumor yang simpang siur di grup WhatsApp atau potongan info setengah matang yang kita baca. Di media sosial ini adalah keputusan resmi dari hasil rapat yang sah yang disetujui langsung oleh pihak terkait, termasuk Taspen Kementerian Keuangan, dan DPR. Banyak dari kita yang mungkin sudah pensiun lebih dari 10 bahkan 20 tahun lalu, masih menyimpan pertanyaan kapan hak kami yang tertunda ini benar-benar akan dibayarkan. Hari ini jawaban itu mulai jelas. Siapa pemerintahan tidak hanya menyetujui payung hukum dan skema pencairannya, tapi juga telah menetapkan siapa saja yang masuk dalam seprioritas, maka bagaimana teknis pencairannya, dan hingga sistem pendataan ulang yang sedang dikebut. Jadi jika Anda termasuk dalam kelompok pensiunan PNS, golongan I hingga 4, atau masuk dalam kategori pensiun dini, karena restrukturisasi beberapa tahun lalu, inilah sadar yang sangat penting. Untuk menyimak kabar ini dengan seksama, video ini akan mengupas secara tuntas hasil final dari rapat PP Pesangon, termasuk isi kebijakan yang disahkan, tahapan pencairan hingga cara memastikan bahwa data Hendra sudah sesuai dan valid. Semua akan dijelaskan berdasarkan sumber resmi, bukan opini, bukan asumsi, dan bukan sekedar janji. Ini adalah solusi nyata yang ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena informasi ini bisa menentukan masa depan finansial Anda dan keluarga. Jadi begini, setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menunggu kejelasan, akhirnya hasil dari rapat panjang yang melibatkan berbagai lembaga penting telah sampai di titik terang. Pemerintah melalui rapat resmi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Tasken Kementerian PNRB dan DPRI secara bulat menyetujui skema pencairan pesangon yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi para pensiunan. Ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi tentang pemulihan kepercayaan jutaan pensiunan yang selama ini merasa seperti dilupakan, dan hari ini, keputusan yang ditunggu-tunggu, itu akhirnya diambil dengan landasan hukum yang sah, dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP, terbaru tentang pesangon bagi pensiunan, dan ASN yang memasuki masa purna bakti. Yang membuat keputusan ini terasa begitu berarti, adalah karena sistem baru ini tidak hanya berfokus pada ASN yang baru pensiun saja, tapi juga mencakup mereka yang sudah puluhan tahun pensiun dan belum mendapatkan hak-haknya secara penuh. Pemerintah secara eksplisit menyebut bahwa kebijakan ini bersifat inklusif, artinya siapapun yang datanya tercatat resmi sebagai pensiunan, PNS aktif di database Taspen, entah itu dari golongan I2, 3, bahkan 4 akan masuk dalam proses validasi ulang untuk pencairan dana pesangon. Sesuai dengan haknya, proses ini dilakukan agar tidak ada yang terlewat, tidak ada yang merasa dirugikan, dan tentu saja agar uang yang memang sudah menjadi hak para pensiunan bisa segera dicairkan tanpa halangan administrasi, seperti sebelumnya. Nah, dalam skema yang baru ini, pemerintah menegaskan bahwa mereka sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar, bahkan mencapai triliunan rupiah, yang akan dicairkan secara bertahap dalam 3 gelombang. Gelombang pertama akan menyasar para pensiunan tertua, terlebih dahulu, yaitu mereka yang sudah pensiun sejak sebelum 2000 dan belum pernah menerima pesangon atau kompensasi apapun selain pensiun bulanan. Gelombang kedua akan mencakup pensiunan yang masuk pada periode 2, PAPS hingga 2015, sementara gelombang ketiga akan mencakup pensiunan baru dan pensiun dini. Karena pemangkasan struktur atau penggabungan instansi, proses pencairan ini tidak akan dilakukan secara sembarangan. Pemerintah bersama Task Force telah menetapkan bahwa akan ada sistem verifikasi ulang yang dilakukan dengan pendekatan jemput bola dan digitalisasi, artinya bagi pensiunan yang tinggal di daerah pelosok atau tidak bisa bepergian jauh, petugas akan mendatangi langsung rumah atau tempat tinggal pensiunan untuk memverifikasi data secara manual. Sementara itu, baik yang lebih match atau tinggal di kota besar bisa melakukan pembaruan data melalui aplikasi Taspen digital yang kini sudah diperbarui untuk mendukung skema pencairan pesangon ini. Tentu banyak yang bertanya, lalu bagaimana cara memastikan bahwa nama saya termasuk dalam daftar pencairan ini? Nah, ini pertanyaan penting.
Dan jawabannya sangat sederhana, pastikan Anda atau keluarga Anda memiliki dokumen kepegawaian lengkap, mulai dari SK pensiun nomor Taspen, hingga dokumen pendukung lain seperti KTP dan KK. Data ini akan digunakan untuk mencocokkan dengan database pusat milik Taspen dan BKN. Jika semuanya cocok, maka pencairan akan langsung diproses dan ditransfer ke rekening masing-masing pensiunan, tanpa perlu datang ke kantor atau menunggu dalam antrian panjang seperti zaman dulu. Ada juga kabar yang cukup melegakan. Pemerintah telah memastikan bahwa dana yang cair nantinya akan bebas dari potongan tidak wajar. Artinya tidak ada pemotongan administrasi aneh-aneh, tidak ada potongan dari pihak ketiga, dan seluruh dana akan masuk utuh ke rekening pensiunan. Bahkan bagi sebagian penerima, akan ada tambahan kompensasi bunga keterlambatan depan untuk mereka yang sudah menunggu lebih dari 5 tahun. Tanpa kepastian pencairan ini bentuk keadilan yang selama ini dituntut oleh masyarakat, dan yang akhirnya mulai terwujud di bawah kebijakan baru ini. Lalu passion dengan jumlah yang akan diterima. Jumlahnya tentu bervariasi, tergantung pada masa kerja, golongan dan jenis jabatan saat aktif. Namun dalam simulasi resmi yang sudah dirilis oleh Taspen dan Kementerian Keuangan, beberapa anak kategori pensiunan bisa menerima pesangon, mulai dari Lepreu Baby hingga lebih dari 1 miliar rupiah, terutama bagi pejabat eselon tinggi yang belum pernah menerima pesangon sebelumnya. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan sistem gaji tambahan atau tunjangan baru, melainkan hak penuh yang seharusnya diterima sejak dulu. Hanya ayat saja, baru bisa direalisasikan sekarang, karena masalah regulasi dan pendanaan sebelumnya. Sekarang mari kita bicara soal transparansi. Banyak dari kita pasti masih menyimpan rasa was karena trauma dengan sistem birokrasi yang berbelit-belit di masa lalu. Namun kali ini, pemerintah telah berjanji untuk membuka semua jalur informasi secara publik. Mereka sudah membentuk satuan tugas khusus yang akan memantau pelaksanaan pencairan pesangon ini, mulai dari pusat hingga ke daerah. Bahkan situs resmi, Taskin dan kanal-kanal media sosial milik instansi terkait akan memuat daftar nama penerima, jadwal pencairan dan mekanisme pelaporan jika ada kendala di lapangan. Ini dilakukan agar pensiunan dan keluarga tidak lagi merasa kebingungan atau tersesat dalam labirin informasi seperti dulu. Oh ya, satu hal penting lainnya, jika ada pensiunan yang sudah meninggal dunia, sebelum dana ini cair, maka hak tersebut tak senawa akan diberikan kepada ahli warisnya. Jadi jangan khawatir, hak itu tidak hangus. Cukup dengan menunjukkan surat kematian, dokumen ahli waris dan bukti kepegawaian, maka proses pencairan tetap akan dilanjutkan. Ini adalah bentuk penghormatan pemerintah kepada jasa para abdi negara yang telah bekerja puluhan tahun dan tidak sempat menikmati hasil kerja kerasnya secara penuh. Bicara soal waktu, pemerintah menargetkan bahwa gelombang pertama pencairan akan dimulai paling lambat akhir Juni 2025, jadi hanya dalam hitungan minggu dari sekarang. Rekening para pensiunan yang datanya sudah diverifikasi akan mulai menerima transfer dana secara otomatis, dan untuk gelombang kedua dan ketiga dijadwalkan menyusul pada bulan Agustus dan Oktober mendatang. Semua dirancang agar tidak tumpang tindih dengan jadwal pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 yang juga akan disalurkan tahun ini. Sekarang kalau kita renungkan sejenak, semua ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kepercayaan yang perlahan mulai dipulihkan. Banyak dari kita yang mungkin sudah lelah berharap, sudah terlalu sering mendengar janji-janji manis yang tidak pernah ditepati, tapi dengan terbitnya PP resmi yang mengatur pencairan pesangon ini, serta keterlibatan aktif dari berbagai lembaga negara, ada alasan kuat untuk kembali percaya bahwa keadilan bagi para pensiunan memang sedang diperjuangkan secara nyata. Nanda lebih dari itu, kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai serius memperhatikan kesejahteraan lansia dan para pensiunan, bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial temporer, tapi dalam bentuk pengakuan atas hak dan kontribusi nyata. Kebijakan ini bisa menjadi tonggak sejarah baru, di mana negara tidak lagi abai terhadap masa depan orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya bagi pelayanan publik. Makanya untuk Anda yang menonton video ini, harus segera cek ulang dokumen, pastikan data Anda benar, dan bantu orang tua, kerabat, atau tetangga yang mungkin tidak terlalu mengerti teknologi atau informasi digital. Ingat, tidak semua orang bisa mengikuti perkembangan informasi dengan cepat, apalagi kalau mereka sudah berusia lanjut dan tidak terbiasa dengan sistem online. Dukungan keluarga sangat penting agar semua proses berjalan lancar, tidak ada data yang tercecer dan semuanya
Orang mendapatkan haknya secara utuh, dan satu pesan terakhir, jangan sampai ada yang tertipu oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan taspen atau lembaga lain dan menawarkan jasa pencairan dengan imbalan uang. Proses ini sepenuhnya gratis dan tidak memerlukan jasa perantara. Kalau ada yang meminta uang dengan alasan bisa bantu mempercepat proses, segera laporkan ke kanal resmi, taspen atau pihak berwenang. Pemerintah sudah menegaskan bahwa penipuan seperti ini akan ditindak tegas. Karena mereka tahu banyak pensiunan yang rentan jadi korban. Jadi mari kita sambut kabar ini dengan bijak dan penuh harapan. Apa yang selama ini terasa mustahil, kini mulai menjadi nyata. Apa yang dulu terasa jauh, sekarang sudah di depan mata. Jangan lewatkan momen ini. Pastikan Anda mendapatkan hak Anda dan bantu sebarkan informasi ini kepada sesama pensiunan atau keluarga mereka, karena saat hak itu benar-benar cair, bukan hanya isi rekening yang bertambah, tapi dia juga rasa bahagia dan tenang yang akhirnya datang setelah sekian lama menanti.